diskusi dengan adanya pilkada ini. Selama hari berkampanye, di mana-mana ya titik yang sudah didatangi oleh Pak Wakil Bupati? Saya nggak ingat ya, kayaknya udah Sungai Raya Kepulauan, Monterado, Samalantang, Sungai Betung, Bengkayang, Lumar, Ledo, Sanggoledo, seluas Jagoi Babang. Terus himbauan Pak Wakil Bupati, bakal calon bupati ini kepada masyarakat supaya tidak golput itu apa, Pak? Ya, saya minta kepada masyarakat agar gunakanlah hak pilih Anda untuk memilih calon yang bisa Bengkayang ini semakin maju. Salah satunya visi dan misi yang top untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasangan nomor urut 3 ini apa, Pak? Ya, visi kita itu kan kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kalau dilihat dari misi itu 3 yang utama tentang infrastruktur, karena ini memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu prioritas. Kemudian mutu kesehatan dan mutu pendidikan. Sektor pertanian gimana, Pak? Karena kita berhadapan dengan situasi COVID. Termasuk pertanian, karena pertanian ini menjadi kunci. Makanya seperti yang kita udah datangi di Sungai Betung itu dulunya lumbung padi. Jadi sekarang udah nggak lumbung padi lagi. Padahal program utama nasional itu kan ketahanan pangan. 3 sektor pembangunan nasional yang akan dicadangkan di daerah Kabupaten Bengkayang, khususnya pelabuhan. Sekarang kan kita dekat sekali ya dengan Mempawah. Terus border, terus ada juga rencana pemerintah untuk membangun landasan pesawat terbang. Kira-kira kalau nanti nomor 3 pemenang ini apa yang disiapkan? Untuk adanya pelabuhan internasional itu adalah peluang sebenarnya, karena pengusaha dari Jawa akan membangun usahanya dari hulu sampai hilir di sini. Nah, sekarang bagaimana kabupaten siap menyiapkan tenaga kerja yang profesional? Jadi butuh pelatihan keterampilan agar mereka siap. Jadi ini secepatnya harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya akan menjadi masalah lagi. Tenaga kerja akan didatangkan dari luar, karena pengusaha akan sangat membutuhkan tenaga kerja yang profesional, dan ini cepat diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang. Oke, ini berkaitan dengan kesehatan. Sementara kita kan standing. Tahun ini kita menurun, Pak. Terus bagaimana meningkatkan bahwa standing ini juga nanti bisa menurun dan IPM kita bisa meningkat? Bagaimana strateginya nanti ke depan? Kalau saya terus terang saja, ini bukan mudah mau berantas COVID ini, Corona ini, karena masa inkubasinya panjang. Jadi memutuskan mata rantai itu udah dipelajari semuanya, bagaimana kita disiplin, patuh dengan 3, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang benar, bukan cuci tangan saja. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan, Pak, karena ekonomi kerakyatan kita kan sekarang kan agak merosot. Bagaimana saran Bapak kepada petani? Karena letak geografis Bengkayang ini kan lahan basah dan lahan kering itu lumayan besar, Pak. Itulah, kalau kita mau ingin ini menjadi seperti contohnya di Sungai Betung, kita cari permasalahannya. Kenapa dulu lumbung padi, kemudian sekarang tidak? Kalau tanpa kita tahu titik permasalahan utamanya, ya tidak mungkin kita menginginkan sesuatu yang menjadi lumbung padi lagi.
kita telusuri dulu, dan itu sifatnya teknis. Itu dinas pertanian yang tahu bagaimana dia harus bisa menjadi lumbung padi lagi. Nah, kebijakan kita nanti pemimpin siapkan dana untuk itu, gitu. Ada tambahan lagi untuk menjadi salah satu, ini kan kita kan di bidang pertanian Ya. untuk menggerakkan swasembada pangan. Terus kita mengalami minim tentang surplus hasil gabah. Terus dari 14 kabupaten, nomor 1 adalah Sambas, penghasil surplus yang terbesar, nomor 2 adalah Landak. Terus bagaimana strategi Bapak nanti supaya kita mendapat surplus juga untuk ketahanan pangan? Kan itu di mana kecamatan-kecamatan yang menjadi lumbung padi itu yang kita sekarang ini coba semua yang kecamatan lumbung padi masih ada enggak? Ini kan tidak. Nah, ini apa persoalan, dan saya enggak tahu apakah di tiap kecamatan itu sama dia punya persoalan. Kalau sama, berarti keluarkan satu kebijakan, semuanya akan selesai. Sungai Betung kan lahan basah itu cukup lumayan. Terus Sungai Raya Kepulauan tuh gimana Pak? Kalau Sungai Raya Kepulauan itu sama ya. Saya udah telusuri, ternyata di Sungai Keran itu sama dengan yang di Sungai Betung. Tapi saya tidak tahu. Artinya kalau itu semua kecamatan yang seperti itu terjadi, hanya butuh 1-2 kebijakan untuk ketahanan pangan akan selesai. Oke, hanya itu Pak? Oke, terima kasih Pak.